Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan Ibu untuk mata pelajaran matematika di kelas 8 semester 1 tahun pelajaran 2020-2021. Nah, kali ini kita sudah memasuki bab kedua ya untuk pelajaran matematika di materi sistem koordinat. Untuk kompetensi dasarnya di 3.2 berupa pengetahuan yaitu menjelaskan kedudukan titik dalam bidang koordinat kartesius yang dihubungkan dengan masalah kontekstual. Adapun di keterampilannya 4.2 menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan kedudukan titik dalam bidang koordinat kartesius. Untuk tujuan pembelajarannya pada kesempatan kali ini, yaitu siswa dan siswi dapat menentukan kedudukan suatu titik terhadap sumbu X dan sumbu Y. Mari disimak baik-baik, pahami apa yang Ibu sampaikan. Semoga kalian bisa mengambil ilmu yang diberikan dan memanfaatkannya dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita simak penjelasan yang akan Ibu sampaikan. Untuk sistem koordinat, di dalam sistem koordinat itu ada yang dinamakan koordinat kartesius, di mana koordinat kartesius ini merupakan letak suatu objek pada bidang yang dapat kita gambarkan dalam sebuah bidang koordinat dengan menandai urutan kolom dan baris dengan huruf ataupun angka. Di dalam koordinat kartesius memiliki dua sumbu. Untuk sumbu mendatar yaitu sumbu X dan sumbu tegak itu sumbu Y. Nah, untuk sumbu X ini biasanya dinamakan titik absis dan sumbu Y ini biasanya dinamakan dengan titik ordinat ya, sehingga untuk sumbu X dan sumbu Y dinamakan koordinat. Nah, perhatikan di sini ada peta Provinsi Jawa Tengah. Ada huruf A yang mendatar ya sampai H. Ini merupakan sumbu X atau disebut dengan titik absis. Kemudian untuk yang tegaknya itu angka 1 sampai 5, di situ disebut dengan sumbu Y atau disebut dengan titik ordinat ya, sehingga ketika X dan Y-nya ini digabungkan menjadi suatu koordinat. Yang di sini yang ditanyakan kota Banyumasnya berada pada koordinat berapa? Berarti kita harus mencari sisi mendatar atau X-nya dulu, kemudian sisi tegaknya yaitu Y-nya ya. Perhatikan untuk di sisi mendatar atau di sumbu X, dia berada pada sumbu X-nya itu di absis B ya. Kemudian untuk sisi tegaknya atau di sumbu Y-nya atau disebut ordinatnya ada di ordinat 2, sehingga kota Banyumas berada pada koordinat B2. Nah, untuk kota Magelang pun sama. Untuk di sumbu X-nya atau di titik absisnya dia berada di E ya. Kemudian untuk sumbu Y-nya dia berada di ordinat 2, sehingga kota Magelang berada pada koordinat E2. Yang ketiga untuk kota Blora, perhatikan kembali sumbu X-nya ini atau titik absisnya ini berada di H. Kemudian untuk sumbu Y-nya atau ordinatnya berada di 3, sehingga Blora berada pada koordinat H3. Oke, perhatikan di sini ada gambar koordinat kartesius di titik asal 0,0 ya. Titik asalnya absisnya 0, ordinatnya 0 ya. Perhatikan di sana ada sumbu X
di mana sumbu X-nya ini dimulai dari negatif 5 sampai dengan 5 ya. Kemudian untuk sumbu Y-nya itu dari 4 sampai dengan negatif 4. Nah, di dalam koordinat kartesius nanti ada 4 daerah yang disebut dengan kuadran. Nah, ini akan dibahas pada slide selanjutnya ya. Perhatikan di sini ada gambar koordinat kartesius ya, di mana sumbu X-nya ini dimulai dari negatif 10 sampai 10 dan sumbu Y-nya di sini dimulai dari negatif 10 sampai 10. Sebetulnya ini ada di buku paket kalian halaman 46. Kalau gambar di sini tidak jelas, kalian bisa lihat di buku paket ya halaman 46 dan simak penjelasan yang Ibu berikan. Nah, di dalam koordinat kartesius ini memiliki beberapa titik ya, di mana ada titik A sampai dengan titik H, di mana kita akan mencari kedudukan titik ini terhadap sumbu X dan sumbu Y. Titik ini punya jarak berapa terhadap sumbu X dan sumbu Y ya. Perhatikan untuk titik yang A, kita akan mencari titik A ini memiliki jarak terhadap sumbu Y ini berapa satuan. Begitupun titik A memiliki jarak terhadap sumbu X berapa satuan gitu ya. Perhatikan untuk titik A ini memiliki jarak terhadap sumbu Y bergeser ke kiri ya sebanyak 3 satuan. Kemudian titik A terhadap sumbu X bergeser ke bawah sebanyak 6 satuan. Sehingga untuk titik A ini memiliki jarak 3 satuan terhadap sumbu Y dan 6 satuan terhadap sumbu X. Nah, sekarang kita beralih untuk titik B. Nah, titik B ini memiliki jarak terhadap sumbu Y, dia bergeser ke kiri sebanyak 4 satuan. Dan terhadap sumbu X, dia memiliki jarak bergeser ke bawah sebanyak 4 satuan juga. Sehingga untuk titik B ini memiliki jarak terhadap sumbu Y 4 satuan dan sumbu X juga 4 satuan. Kita beralih ke titik C. Perhatikan titik C terhadap sumbu Y. Dari titik C ke sumbu Y bergerak ke arah kanan sebanyak 4 satuan. Sehingga untuk titik C terhadap sumbu X dia bergerak ke bawah sebanyak 3 satuan. Sehingga titik C ini memiliki jarak terhadap sumbu Y 4 satuan dan terhadap sumbu X 3 satuan. Kita beralih lagi ke titik D. Titik D terhadap sumbu Y bergerak ke kanan sebanyak 6 satuan. Titik D terhadap sumbu X bergerak ke bawah sebanyak 5 satuan. Nah, sehingga untuk titik D ini memiliki jarak terhadap sumbu Y 6 satuan, sumbu X juga 5 satuan. Nah, sekarang kita beralih ke titik E. Titik E terhadap sumbu Y bergerak 5 satuan ke kanan ya. Kemudian titik E terhadap sumbu X dia mundur ke belakang, bergerak ke belakang sebanyak 5 satuan. Sehingga untuk titik E ini memiliki jarak terhadap sumbu Y dia 5 satuan dan terhadap sumbu X juga 5 satuan. Nah, sekarang kita beralih ke titik F. Titik F ini memiliki jarak terhadap sumbu Y ke kanan ya, sebanyak 3 satuan dan terhadap
sumbu X, dia bergerak mundur sebanyak 3 satuan. Sehingga untuk titik F ini memiliki jarak terhadap sumbu Y 3 satuan dan terhadap sumbu X juga 3 satuan. Nah, kemudian kita beralih ke titik G. Titik G terhadap sumbu Y, dari G ke Y bergerak 2 langkah ke kiri ya. Sehingga titik G jaraknya terhadap sumbu Y 2 satuan. Kemudian dari titik G ke sumbu X bergerak mundur ke bawah ya, sebanyak 6 satuan. Sehingga untuk titik G ini memiliki jarak terhadap sumbu Y 2 satuan dan terhadap sumbu X ya 6 satuan. Terakhir ke titik H, dari titik H menuju sumbu Y bergerak ke kiri sebanyak 6 satuan dan terhadap sumbu X dia mundur ke belakang sebanyak 5 satuan. Sehingga untuk titik H ini memiliki jarak terhadap sumbu X itu terhadap sumbu Y yaitu 6 satuan dan terhadap sumbu X itu 5 satuan. Agar lebih jelas, Ibu tampilkan di slide berikutnya. Perhatikan, di sini ada penjelasan mengenai jawaban yang tadi di slide sebelumnya ya, tentang koordinat Kartesius dari titik A sampai dengan titik H. Jika kalian masih bingung, kalian bisa buka di buku paket halaman 47. Ini uraian jawaban dari koordinat Kartesius pada slide sebelumnya. Perhatikan kembali di slide yang akan Ibu jelaskan ini ada di buku paket kalian halaman 47 ya. Dengarkan apa yang akan Ibu sampaikan agar kalian paham apa maksud dari halaman 47 ini ya. Perhatikan di sana ada koordinat Kartesius ya, ada titik A sampai dengan titik H. Tapi di sini setiap titik sudah memiliki koordinat, di mana titik A punya koordinat yaitu 2 dengan 6. 2-nya ini sebagai sumbu X-nya dan 6 ini sebagai sumbu Y-nya. Atau disebut dengan 2 ini sebagai titik absis dan 6 ini sebagai ordinat ya. Begitu juga untuk titik B, sumbu X-nya 5 dan sumbu Y-nya 5, sehingga titik B ini mempunyai koordinat 5 dengan 5. Nah, adapun masih sama, kita akan mencari jarak titik terhadap sumbu X dan sumbu Y. Perhatikan untuk titik A. Titik A ini memiliki koordinat 2 dengan 6, di mana sumbu X-nya 2 dan sumbu Y-nya ini 6 ya, atau absisnya 2, ordinatnya 6. Perhatikan untuk titik A terhadap sumbu X dulu ya. Terhadap sumbu X dia turun ke bawah sebanyak 6 satuan, sehingga jarak ke sumbu X-nya ini untuk titik A 6 satuan. Nah, untuk titik A terhadap sumbu Y itu bergerak 2 satuan ke arah kiri ya. Sehingga jarak ke sumbu Y-nya itu, perhatikan di sana 2 satuan. Atau untuk lebih simpelnya lagi, kita perhatikan koordinat titik A itu kan di sana ada 2 dengan 6. Nah, X-nya 2, Y-nya 6. Nah, untuk mencari jarak ke sumbu X, kita tukar saja ya. Untuk mencari jarak ke sumbu X, kita gunakan yang sumbu Y pada koordinat titik A, yaitu kita gunakan 6, jadi 6 satuan. Nah, untuk jarak ke sumbu Y, kita gunakan sumbu X, yaitu 2 satuan. Itu untuk lebih simple ya. Perhatikan lagi untuk titik B. Kalau digambar di sana dari titik B terhadap sumbu X ini turun ke bawah sebanyak 5 satuan, dan untuk titik B terhadap sumbu Y bergerak ke kiri sebanyak 5 satuan ya.
Nah, untuk titik C, perhatikan di sana ada koordinat negatif 4,3 ya. Dimana X-nya ini dia berada pada titik negatif 4 ya, di sumbu X-nya ini negatif 4, dan Y-nya ini dia berada di titik 3 ya, negatif 4 sebagai sumbu X, dan 3 ini sebagai sumbu Y. Perhatikan untuk titik C terhadap sumbu X ya. Titik C terhadap sumbu X dia itu turun ke bawah sebanyak 3 satuan ya. Maka jarak ke sumbu X-nya dia 3 satuan. Nah, untuk titik C terhadap sumbu Y, dia bergerak ke kanan ya dari titik C sebanyak 4 satuan. Sehingga untuk titik C, jarak ke sumbu X-nya 3 satuan dan jarak ke sumbu Y-nya 4 satuan. Nah, perhatikan lagi untuk nomor 4, di mana titik D-nya ini sumbu X-nya negatif 5 dan Y-nya, sumbu Y-nya itu 6. Perhatikan di titik D, X-nya ini dia berada di negatif 5 dan Y-nya ini berada di titik sumbu Y itu 6 ya. Sehingga untuk mencari jarak ke sumbu X-nya ini untuk titik D, perhatikan titik D terhadap sumbu X dia turun ke bawah sebanyak 6 satuan, sehingga jarak ke sumbu X-nya dia 6 satuan, dan dari titik D ke sumbu Y berjarak 5 satuan ke kanan ya, sehingga jarak ke sumbu Y yaitu 5 satuan. Begitu juga untuk nomor 5 dan nomor 8, bisa kalian cari sendiri ya. Perhatikan kembali di slide ini halaman 49 ya, yang ada di buku paket kalian. Kalian bisa lihat di mana di dalam gambar koordinat kartesius ini sebetulnya dia memiliki 4 kuadran ya, terbagi menjadi 4 kuadran, kuadran 1, 2, 3, dan 4. Dimana untuk kuadran 1, perhatikan dari sumbu X-nya dimulai dari titik 0 sampai dengan titik 5 di sini ya. Di sumbu X-nya dia berada di area bagian atas, sebelah kanan ya. Sehingga untuk kuadran 1, koordinat X-nya ini bernilai positif dan koordinat Y-nya ini bernilai positif. Nah, untuk di kuadran 2 dari titik 0 di sumbu X ya sampai dengan negatif 5 di sana, dia bagian kiri ke atas ya. Di kuadran 2 ini dengan koordinat X-nya ini bernilai negatif dan koordinat Y-nya bernilai positif. Nah, sedangkan untuk di kuadran 3 di sana perhatikan dari titik 0 sampai negatif 5, dia bagiannya ke bawah ya. Kuadran 3, di mana di sini koordinat X-nya ini bernilai negatif dan koordinat Y-nya juga bernilai negatif. Nah, sedangkan untuk kuadran 4, perhatikan dari sumbu X 0 sampai 5, dia berada di kanan bagian bawah ya, di mana koordinat X-nya ini bernilai positif dan koordinat Y-nya ini bernilai negatif. Ingat, jika menunjukkan ke atas ya, ke atas ke kanan itu pasti bernilai positif. Jika ke kiri dan ke bawah itu bernilai negatif. Perhatikan untuk titik P. Titik P ini sumbu X-nya dia negatif 2 dan sumbu Y-nya dia 1. Sehingga dia memiliki koordinat P-nya ini negatif 2,1.
1 ya. X-nya negatif 2, Y-nya 1. Jika dibuat titiknya titik P di situ, dia terletak di kuadran 2. Ingat tadi kuadran 2 nilai X-nya bernilai negatif dan Y-nya bernilai positif. Betul nggak? Perhatikan, negatif 2 ini nilai untuk X-nya dan 1 ini nilai untuk Y-nya. Betul ya? Yang ada di kuadran 2 itu pasti koordinat X-nya ini nilainya negatif dan Y-nya positif. Perhatikan lagi di titik Q, di mana ada koordinat 2,3. X-nya ini 2, Y-nya ini 3 ya. Lihat, dia ada di kuadran 1. Di kuadran 1 itu X-nya bernilai positif dan Y-nya pun bernilai positif. Benar ya? 2-nya di sini nilai X dia positif dan 3 di sini untuk nilai Y-nya, koordinat Y-nya dia juga bernilai positif ya. Jadi itu kesimpulannya. Mari lanjutkan kembali di slide ini. Ada di buku paket kalian halaman 50. Simak penjelasan dari Ibu ya. Masih jarak titik terhadap sumbu X dan sumbu Y, tapi juga menyertakan kuadran ya. Berada di kuadran berapa gitu ya titik A tersebut. Selain jarak terhadap sumbu X dan sumbu Y tadi. Perhatikan di sini ada gambar koordinat kartesius di mana sumbu X-nya ini dari negatif 8 sampai 8, sumbu Y-nya juga sama ya. Nah, kemudian ada titik A sampai dengan titik H di mana titik A-nya ini memiliki koordinat X-nya 2, Y-nya 6 ya. Kita akan mencari jarak titik terhadap sumbu X dan sumbu Y. Perhatikan, untuk titik A dulu. Titik A memiliki jarak terhadap sumbu Y, ya, dia bergeser ke kiri sebanyak 2 satuan. Dan titik A terhadap sumbu X, dia turun ke bawah sebanyak 6 satuan. Sehingga untuk titik A ini memiliki jarak 2 satuan dari sumbu Y dan 6 satuan dari sumbu X. Sedangkan untuk titik A berada di kuadran berapa? Ingat tadi ya, kalau kanan, bagian kanan, kemudian di bagian atas dia kuadran pertama, ya. Jika dia berada di kiri, bagian atas dia kuadran kedua, sedangkan jika ada di bagian kiri, kemudian posisinya di bawah, dia kuadran ketiga. Kemudian jika posisinya di kanan, di bagian bawah, dia berarti kuadran keempat. Nah, ini posisinya titik A ini berada di sebelah kanan bagian atas. Berarti dia berada di kuadran 1, ya. Kenapa? Karena kuadran 1, ingat nilai X-nya bernilai positif, nilai Y-nya pun bernilai positif. Perhatikan, untuk X-nya 2 dan Y-nya 6 untuk titik A. Berarti sesuai ya. Nah, untuk titik B, perhatikan dia X-nya itu 3 dan Y-nya itu 0. Nah, kalian nanti bisa cari titik A, titik B-nya berjarak berapa satuan dari sumbu Y dan berjarak berapa satuan dengan sumbu X ya untuk titik B, dan titik B ini berada di kuadran berapa. Nanti kalian cari sendiri di rumah, dicoba ya agar paham apa yang Ibu sampaikan. Sekian penjelasan yang Ibu sampaikan pada pertemuan kita hari ini. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Terima kasih atas perhatian kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.